Memang dalam dua tradisi ini ada sedikit perbedaan, tetapi inti ajarannya adalah sama, tidak berbeda. Baik, selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Ya, selamat sore. Ini ada pertanyaan terkait dengan aliran dalam agama Buddha yang seperti sudah kita ketahui ada Mahayana dan juga Theravada. Nah, apa Bante yang menjadi persamaan dan juga perbedaan dari kedua aliran besar dalam agama Buddha ini, Bante, mohon untuk dijelaskan. Ya, baik. Ya, pertama yang harus kita garis bawahi mengenai dua aliran besar ini adalah bahwa sesungguhnya setiap aliran Buddhis yang ada sejak yaitu abad-abad awal sebelum Masehi setelah Sang Buddha Parinibbana sampai sekarang, semua aliran Buddhis ini bermula dari Sang Buddha. Artinya akarnya semua dari Sang Buddha. Nah, tetapi memang kemudian setelah Sang Buddha Parinibbana, agama Buddha itu berkembang ke banyak negara. Nah, kemudian ada semacam yaitu perkembangan agama Buddha yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang seringkali disebut sebagai Southern Buddhism atau agama Buddha di daerah selatan. Jadi agama Buddha yang berkembang di daerah selatan seperti ke Sri Lanka, ke Myanmar, ke Thailand, ke Laos, ke Kamboja, dan juga ada agama Buddha yang berkembang di daerah utara yang Buddha dikenal sebagai Northern Buddhism. Yang Buddha berkembang lagi, yang Northern Buddhism ini berkembang ke daerah seperti China, Jepang, Korea. Nah, jadi ada dua tradisi besar di sini. Yang ke selatan mereka cenderung untuk mempelajari ajaran Buddha dari teks-teks yang berbahasa Pali, yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Theravada. Nah, sedangkan umat Buddha atau agama Buddha yang berkembang ke daerah utara, termasuk ke China, ke Jepang, Korea, nah mereka punya kecenderungan untuk belajar ajaran Buddha dari teks-teks berbahasa Sanskerta atau Sanskrit, yang kemudian dikenal sebagai Mahayana. Nah, memang ada sedikit perbedaan di sini. Perbedaannya adalah yang tentu pertama tadi saya sebutkan, yang satu menggunakan teks berbahasa Pali, yang satu menggunakan teks berbahasa Sanskerta. Dan yang kedua memang ada sebuah kecenderungan. Mereka yang belajar yaitu teks berbahasa Pali yang kemudian sekarang lebih dikenal sebagai Theravada, dan mereka mempunyai kecenderungan dalam mempraktekkan Dhamma, yaitu bertujuan untuk mencapai kesucian arahat atau arahanta. Tetapi juga sebenarnya tidak dilarang bagi mereka yang ingin mencapai kesucian kebudayaan sama Sang Buddha, tidak ada larangan. Ya, silakan untuk mencapai kesucian arahanta, silakan untuk mencapai kesucian kebudayaan. Tapi sebenarnya sama, Sang Buddha juga arahat. Hanya yang pertama tadi adalah siswa Sang Buddha, sedangkan ya Buddha sebagai sama Sang Buddha sebagai seorang arahat adalah yang memang menemukan Dhamma itu sendiri. Nah, ini yang bagian Theravada. Tetapi kemudian mereka yang mempelajari yang kemudian sekarang dikenal sebagai Mahayana, yang tadi teks-teksnya berbahasa Sanskerta, yang ajarannya itu yaitu berkembang di daerah utara, Northern Buddhism. Nah, mereka itu punya kecenderungan dalam mempraktekkan Dhamma untuk mencapai kesucian atau mencapai sama Sang Buddha. Nah, jadi tidak hanya sebagai sekedar arahat sifat Sang Buddha, tetapi bertujuan untuk mencapai sama Sang Buddha. Nah, ini yang menjadi perbedaan, tetapi sesungguhnya ajaran yang dipraktikkan itu tidak berbeda. Mengapa? Karena apakah Theravada atau Mahayana, yang diajarkan tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Jadi inti ajaran yang diajarkan dalam sekte-sekte besar ini, Theravada dan Mahayana, tidak berbeda. Yang diajarkan adalah 4 kebenaran mulia, kemudian patijak samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan, kemudian mengenal hukum karma, dan juga tentang realitas tilakana 3 karakteristik fenomena, yang salah satunya adalah tentang anatta dalam Theravada, anatma dalam Mahayana. Itu penting sekali, dan itu menjadi ajaran yang kedua sekte besar ini diajarkan.
Maka inti ajaran dari keduanya sebenarnya sama. Dan kalau kita ringkas lagi, inti ajaran dari apakah Theravada dan juga Mahayana adalah tentang tidak melakukan apapun kejahatan, melakukan kebajikan, dan yang ketiga, bersihkan batin dari kotoran-kotorannya. Nah, di sini kita bisa katakan, memberikan kesimpulan bahwa memang dalam dua tradisi ini ada sedikit perbedaan, tetapi inti ajarannya adalah sama, tidak berbeda. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Ya, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.